Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Luciana Wulandari, NIM A1E121020 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai radikalisme. Apa sih yang dimaksud dengan radikalisme? Lalu apa ciri-cirinya? Dan apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tumbuhnya radikalisme di dalam keluarga kita? Radikalisme merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara di dunia, berkaitan erat dengan politik, dengan sosial, yang berkaitan secara ekstrim dan menginginkan perubahan secara cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa radikalisme ialah gerakan yang menginginkan adanya perubahan secara cepat namun menggunakan kekerasan. Secara bahasa, radikalisme ini berasal dari kata radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, yakni radix yang berarti akar. Jadi radikal mengacu pada sesuatu yang mendasar dan juga fundamental. Menurut Ensiklopedia Britannica, istilah radikalisme pertama kali digunakan oleh Charles James Fox pada tahun 1797 untuk mendeklarasikan reformasi radikal. Namun setelah itu, istilah ini banyak digunakan dan mencakup semua pihak yang mendukung reformasi parlementer. Jadi intinya, radikalisme adalah segala sesuatu yang berpotensi mengancam bangsa. Dilansir dari indonesian.co.id, pemerintah Indonesia menggunakan istilah radikalisme pada beberapa hal. Yang pertama, radikalisme ditunjukkan pada kelompok tertentu yang notabene bermaksud mengganti Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan sistem lain. Yang kedua, radikalisme digunakan untuk menyebut aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrim yang bukan saja tak segan menggunakan cara-cara kekerasan, memaksa kehendak, melainkan lebih jauh bahkan tak jarang juga melakukan praktek terorisme. Yang ketiga, radikalisme merujuk pada kelompok yang sebenarnya justru memiliki nilai-nilai anti-demokrasi. Kriteria radikalisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disampaikan bahwa yang menjadi kriteria adalah anti-Pancasila, anti-kebinekaan, anti-NKRI, dan anti-Undang-Undang Dasar 1945. Radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia, salah satu contohnya ialah peristiwa bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Salah satu alasan pelaku ialah memusnahkan penyimpangan dalam suatu agama. Mereka beralasan bahwa cara berpakaian turis yang terbuka membuat mereka melakukan hal tersebut. Namun seperti yang kita ketahui, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, apalagi pembunuhan dalam menegakkan kebenaran ya. Jadi ini merupakan satu hal yang tidak benar. Upaya pemberantasan gerakan radikalisme harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari preventif, lalu ada penanganan, lalu deradikalisasi, lalu ada penegakan hukum. Dalam upaya preventif, keluarga memegang peranan penting nih untuk mencegah masuknya paham radikalisme ke dalam keluarga. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya ya paham radikalisme ini di dalam keluarga. Di antaranya yang pertama, mengajarkan nilai agama yang utuh kepada anak. Bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk melukai dan juga membenci kelompok lain. Lalu yang kedua, menanamkan pentingnya nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta toleransi antarumat beragama, berbudaya, dan juga perbedaan dari adanya suku dan lainnya. Lalu orang tua harus mampu menciptakan keadaan yang nyaman, tentram di dalam rumah agar ketika anak mendapatkan masalah, dia mau terbuka kepada orang tua. Dia mau menceritakan masalahnya sehingga orang tua pun bisa mengarahkan anak-anaknya. Jadi radikalisme merupakan tantangan tersendiri bagi keluarga, sehingga dibutuhkan kerjasama dari ibu dan juga ayah, sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.